Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini di dunia entertain. Karena denger-denger nih, ada yang lagi ketar-ketir. Ketar-ketirnya tuh karena Nikita Mirzani kan sudah di penjara gitu ya kan. Nah ini katanya bakal bongkar-bongkaran saat nanti di pengadilan. Bahkan termasuk ancaman juga. Bahkan termasuk rekaman ancaman juga. Nah ini diancam siapa lagi nih Nikita Mirzani? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ya si Panda itu juga ditatar mulutnya bang, nggak bisa begitu. Dia yang babu. Kalau gua mau jahat sama kalian, bisa gua laporin voice note lo yang ngancem-ngancem gua begitu. Itu udah masuk pasal pengancaman. Ada nggak gua lakuin? Nggak ada. Gua sampai bilang, dok jangan sabar, udah biarin. Ya, sering mengancam Nikita Mirzani. Ya tunggu yang namanya Nikmir berbicara di persidangan. Bakalan geger, bakalan geger nanti. Kita harus tunggu nih Satu guys-guysku ya. persatu, Allah akan menyelamatkan dirinya sendiri. Buh. Dan kalau toh Bakal bisa dia sengeri bicara apa nih? bebas segala macam, ya saya kira ya kepala rutannya itu harus diperiksa karena itu melanggar SOP semua tahanan ya. Siapapun tahanan artinya dirampas kemerdekaannya. Dia tidak boleh menggunakan HP. Ternyata kasusnya Nikita Mirzani dengan perskincarean ini masih berlanjut nih guys-guysku. Bahkan ini menariknya lagi, ada yang mengatakan kalau nanti tunggu aja di pengadilan, karena di pengadilan nanti Nikita Mirzani bakal bongkar-bongkaran. Dan ternyata kita juga baru tahu kalau selama ini Nikita Mirzani seringkali dikirimi voice note berbentuk ancaman dari suaminya Sheila Saukia. Ini bakal menarik nih ya. Oke, selain itu juga ini para deretan artis yang menjenguk Nikita Mirzani. Banyak ya teman-temannya Nikita Mirzani yang ikut untuk memberikan support ya Nikita Mirzani gitu. Ini pengacaranya ada Boy Imbong, tadi juga ada Lucinta Luna ya. Ada Erika juga. Oke. Memang rekan-rekan Nikita Mirzani gitu ya. Oh apa ini? Benar kata Bunda Korla, semangat Kak Nikita Mirzani. Ya kalau misalnya ada yang bilang Nikita Mirzani itu cari duit dari pansos gitu. Dia cari duitnya dari cara begitu. Kita harus tahu bahwa dia itu menanggung 3 anak, nggak punya suami. Jadi cara apapun dia untuk mendapatkan duit untuk anaknya. Itu seorang ibu, ngerti? Ibu itu akan melakukan sesuatu apapun demi anaknya biar makan. Ya, benar Itulah sih. kasih sayang seorang ibu. Jadi jangan kita menganggap itu jelek. Paham? Justru lebih jahanam ibu yang meninggalkan anaknya tanpa memberi makan. Ya? Kita harus berpikir ke situ. Jangan melihat orang dari sisi jeleknya dulu. Lihat dulu apa yang dilakukan demi apa. Demi apa? Itu yang paling penting. Hah? Seorang ibu memaling makanan biar anaknya makan. Tuhan juga Maha tahu. Itulah seorang ibu. Dengan cara apapun dia mendapatkan duit untuk anaknya. Jangan lihat dianya, lihat anaknya. Oke, ini kata Bunda Korla teman-teman. Jadi Bunda Korla itu memberikan pandangan ke kita kalau Nikita Mirzani ini kan seorang ibu ya gitu. Karena akhir-akhir ini Nikita Mirzani kan ya seperti yang dituduhkan tadi. Ada yang percaya akan itu, ada juga yang tidak percaya akan itu gitu loh. Karena bukti rekamannya sudah tersebar di media sosial. Dan itu seperti tidak menunjukkan adanya pemerasan dan lain sebagainya seperti yang dituduhkan. Kemudian ini ada pandangan dari Bunda Korla yang mengatakan Nikita Mirzani ini kan seorang ibu dari 3 anak gitu loh. Jadi ya dia keras banget bekerjanya. Dengan cara apapun dia mendapatkan uang. Seperti itu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kalian punya pandangan lain kah? Rasman Arif Nasution baru saja menegaskan bahwa dia tidak akan mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani. Meski Bang keluarga Rasman kliennya, lagi. Fadel Bajideh, disebut ingin mencabut laporan pencemaran nama baik terhadap Nikita. Laporan Rasman kepada Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang melibatkan Nikita.
Menurut Razman, Nikita menolak menjalani pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh pihak kepolisian. Jika keluarga Bajideh ingin mencabut laporannya, itu hak mereka. Tapi laporan saya soal penganiayaan dan pencemaran nama baik tetap berjalan, tegas Razman. Razman juga mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses kasus ini, mengingat Nikita menolak untuk diperiksa. Kasus ini bermula dari cekcok yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan antara Razman dan Nikita yang berujung pada dugaan penganiayaan. Nikita Mirzani terancam hukuman hingga 2 tahun 8 bulan penjara jika terbukti bersalah. Sebentar ini Bang Razman lagi katanya tidak akan mencabut tuntutannya kepada Nikita Mirzani. Sebentar Bang Razman, bukannya kemarin itu pengen ketemu banget sama Nikita Mirzani? Apakah gara-gara tidak diizinkan untuk bertemu, lantas Bang Razman ini tidak ingin untuk mencabut tuntutannya kepada Nikita Mirzani? Nah ini ketika Bang Razman ini sudah datang, tapi tidak dibukakan pintu oleh Nikita Mirzani. Tadi saya sudah komunikasi dengan penjaga ya, yang di dalam itu ada beberapa orang penjaga. Kemudian namanya Pak Adek, orang Bali. Dan ya memang jam besuk kan tidak ada jam segini, itu sampai jam 3. Dan itu adalah Senin sampai dengan Kamis, Jumat itu nggak masuk. Lalu kemudian saya minta disampaikan ke Nikita Mirzani di dalam bahwa saya ingin bertemu hari Senin atau berikutnya sekitaran jam 11, dan pihak penjaga masuk ke dalam. Saya sudah tahu lah di dalam ini selnya seperti apa, saya sudah tahu. Karena dulu saya nangani Pak Sri Bintang Pamungkas juga di sini, yang di tempat Mail itu dulu Bang Egy Sujana juga di sana dengan Pablo Benua, dengan Ray klien saya. Jadi setelah disampaikan, Nikita Mirzani bilang kalau saya mau ketemu, tolong melalui penyidik. Ya nanti saya akan komunikasi dengan penyidik. Nah, nanti dia komunikasi ke dalam, dan saya berharap Nikita bisa membuka ruang komunikasi. Dan saya pasti akan bicara dengan penyidik, agar penyidik nanti bicara dengan saya, apa sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sebenarnya penting, buat NM penting banget. Dan saya nggak mungkin ungkap kepada kalian apa yang saya tahu tentang polemik ini. Beri peluang ya. Untuk bahasanya begitu kan? Nih, iya kan? Ini ada Bu Yanti, tante ini. Nah, jadi bahasanya kalau mau bertemu silakan komunikasi dengan penyidik. Dan kalau saat ini belum bisa ketemu karena memang waktunya belum ada. Saya kira begitu. Oke? Nanti akan kembali lagi ke Krimum, ke cyber mengantar surat. Nah, ke sana. Oke? Thank you. Oh, ini ketika Bang Razman ini lagi-lagi tidak diberikan izin untuk bertemu oleh Nikita Mirzani ya teman-teman. Ini kali keduanya, dan kali ini Bang Razman itu mengatakan ada yang harus disampaikan penting banget katanya buat Nikita Mirzani. Dan itu tidak bisa dilewatkan oleh penjaga di sana, nggak bisa katanya. Tapi kok kenapa di sisi lain Bang Razman ini, di sisi Bang Razman kekeh pengen ketemu Nikita Mirzani, katanya ada hal penting yang pengen diomongin gitu ya. Bang Razman ini juga tidak mau untuk mencabut tuntutannya kepada Nikita Mirzani. Ini hal yang sangat berbanding terbalik gitu loh. Sangat mencurigakan, sangat dipertanyakan gitu loh dengan sikapnya Bang Razman ini. Waktu pertama kali Razman datang dan ditolak untuk bertemu ya oleh Nikita Mirzani. Komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik memberikan surat juga. Dari kunjungan pertama ke kunjungan kedua sama kan yang dikatakan Nikita Mirzani untuk komunikasi dengan
penyidik, tapi kok ya kali kedua nih tetap kekeh aja gitu loh, ketemu sama Nikita Mirzani, nggak kok langsung komunikasi dengan penyidik, bajunya aja udah beda ya kan? Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Apa nih, Doktif di ambang pintu tahanan. Bagaimana dengan kasus Doktif di Medan? Apakah akan sesat-set itu? Kalau soal satsetnya, Mas Adi, saya yakin. Perkara kapannya itu penyidik urusannya. Iya dong. Tapi yakin? Yakin. Dan satset. Bangun dulu konstruksi hukumnya dari luar, lalu kemudian prepare kliennya, lalu kliennya berbicara depan saya, dia siapkan semua dengan seluruh konstruksi hukum. Lah, memang begitu kan advokat. Kalau advokat tidak seperti itu bukan advokat. Kalau di kampung saya namanya alpukat. Nah ini kan sampai kapan saya jadi ATM berjalan? Ya wes lah saya lapor. Nah ternyata setelah klien kami Dr. Reza melaporkan, muncul korban-korban yang lain. Kalau aku mati kamu sedih nggak? Kalau engkau mati aku sedih nggak? Aduh. Sedih nggak? Sedih lah pasti. Sedangkan kehilangan orang yang... Ini kita bergeser ke Jennifer dan juga Aisyar teman-teman, yang kalau dari pesannya di sini sih 2 pesan Jennifer ke Aisyar. Kalau aku udah nggak ada, kamu harus datang dan tolong jagain anakku. Waduh, ini dalam banget nih. Kenal yang nggak rapat pun, tapi kita tahu pun udah sedih. Apatah lagi orang seperti kamu dalam hidup aku. Udah ada dalam life journey aku. Di dalam perjalanan hidup aku pasti aku sedih. Aku boleh titip pesan. Kalau suatu hari nanti aku nggak ada, aku titip pesan. Pokoknya aku mau kamu harus datang. Kedua, kamu harus pastiin anakku nggak kenapa-napa. Siap. Ya, jagalah seperti itu bestie kamu juga. Jaga dari jauh. Siap. Pokoknya make sure dia nggak dihujat siapa-siapa, nggak disakitin siapa-siapa. Ya, anakku sih nggak mungkin akan pernah kekurangan. Insya Allah aku sekarang udah bekerja keras supaya suatu saat nanti kalau aku nggak ada anakku bakal tentram dan aman. Tapi pastilah anakku tetap perlu sosok-sosok orang-orang baik di sekelilingnya. Make sure dia belajar agama. Insyaallah, insyaallah. Nah, ingetin dia untuk selalu doain aku. Baik, insyaallah, insyaallah. Karena aku nggak punya siapa-siapa buat doain aku. Kita bukan orang yang baik, tetapi setiap hari kita coba untuk menjadi orang yang lebih baik. Betul. Kita manusia selalu akan berbuat salah. Ya, betul. Tapi kan gimana caranya kita belajar dari kesalahan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insyaallah, insyaallah. Semoga kita berdoa dipanjangkan umurnya. Amin. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa sama-sama sukses sampai tua nanti. Kita bisa saling support sebagai sahabat. Kalian stop menilai Aisyah hanya karena masalah collab sama siapa lah. Terus of course di otak aku ada ketakutan kalau gue nggak ada, anak gue sama siapa. Oh, selain menitipkan pesan untuk Aisyar, ini juga pernah dicurahkan sama Jennifer Koppen ini di sebuah podcast, teman-teman. Orang tua gue juga udah tua, orang tua Dali udah tua. Kalau mereka nanti nggak ada juga, gue nggak ada, anak gue sama siapa? Nggak punya saudara, nggak punya adik kakak, udah nggak punya bapak. Sisa aku doang. Kita ngomong buruk deh, karena kamu kan suka berpikir paling buruknya kan? Iya. Kamu lebih realistis. Kalau, walaupun saya ketok meja dulu, Amit-amit. biar kamu tenang. Iya. Kalau andai kamu tidak ada misal, dan anak kamu harus sendirian, what do you want from her? Kamu mau dia dirawat oleh siapa dan kamu pengennya di bagaimana? Aku sebenarnya udah mempersiapkan untuk hak asuhnya anak aku itu akan dirawat oleh kakak aku. Kakak aku dan istrinya. Karena sebenarnya ada peraturan juga kan di Indonesia kalau misalkan buat hak asuh gitu harus dengan yang udah menikah kan. Mamanya Dali kan udah nggak nikah, papa aku juga nggak. Jadi yang satu yang masih menikah tuh kakak aku dan istrinya. Dan I love them with all my heart. Mereka juga punya anak. Kamari sama anak mereka tuh kayak bestie banget. Jadi aku memutuskan untuk diasuh oleh mereka. Dan kalau sampai mereka kenapa-napa akan diasuh oleh sahabat aku ini. Yang pertama kali tahu aku hamil. Feel okay? I feel okay. Aman ya? Aman. Cuman kan tetap aja kayak I grew up without a mother now. Even though mama aku nggak adanya baru waktu aku 17 tahun, tapi still like 17 tahun sampai aku umur 23 sekarang ini berat banget loh. You are afraid of the curse ya? Mungkin ya. Ya paham. Aku jadi mikir kayak makanya itu aku sampai bolak-balik rumah sakit. Ini kalau jangan-jangan gue kanker juga kayak nyokap gue. Ntar gue, iya tapi kan ketakutan aja.
Mikirnya kayak ini jangan-jangan gue sakit juga nih ntar. Aduh kalau cerita nyokap gue keulang ke gue, nanti Kamari nggak punya nyokap gimana ya? Karena aku waktu besar tanpa ibu berat banget. Paham, aku paham. Apalagi nih, viral ponsel wanita ini dilempar ke kali usai ribut dengan pacar. Langsung minta tolong damkar. Oh, damkar lagi teman-teman. Ujung-ujungnya tetap damkar ya. Berantemnya sama pacar, yang nolongin damkar. Aduh, ya ampun mbaknya makanya ya. Mbak gimana sih ini jatuhnya? Yang wajar-wajar aja dong. Ini handphone sampai dilempar ke kali. Ini gimana ceritanya? Gimana Mbak? Dilempar apanya? Sama siapa? Aku sendiri. Kok bisa gitu? Iya lagi kesel kali. Lagi berantem sama cowoknya. Izin pimpinan dan sudah pencarian handphone tersebut di kali Pos Kelapa 2 Rembang Ambon. Ternyata ujung-ujungnya damkar itu masih berlaku teman-teman ya. Itu tadi informasi kita hari ini teman-temanku semuanya, dari yang mulai menegangkan ya, terus kemudian menyedihkan, ada juga yang kali ini membuat kita sedikit ketawa, tapi mau ketawa itu juga gimana gitu ya, yang apa-apa damkar gitu. Gimana kalau menurut kalian? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jujup pamit undur diri. Sampai jumpa.